Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan menerima nikmat Allah yang sama sekali tidak akan ada hitungan angkanya, sehingga kita tidak akan mampu mensyukurinya. Sebab kalau nikmat itu cuma lima kali kita bersyukur dan itu selesai. Tapi ketika nikmat itu begitu banyak dan tidak terbatas dalam hitungan tertentu, berarti kita tidak ada daya dan kekuatan untuk mensyukuri yang tidak ada hitungannya. Akan tetapi jemaah sekalian, satu kata dalam zikir pagi Anda ditegaskan Nabi kita sudah cukup untuk menunaikan syukur atas semua nikmat hari ini. Nah, kuisnya, coba sebutkan apa zikir itu. Satu zikir Anda bacakan satu kali di pagi hari, Nabi kita bersabda, faqad adda syukra yaumihi. Berarti Anda telah menunaikan syukur untuk semua nikmat hari ini. Tidak panjang-panjang. Allahumma baik jemaah sekalian, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang hari ini ada pada aku atau ada pada semua ciptaanmu, semuanya hanya darimu, bukan dari yang lain. La syarika lak, tidak ada sekutumu di setiap nikmat-nikmat itu. Falakal hamdu walakas syukru, hanya engkaulah yang terpuji di setiap nikmat itu, dan hanya engkaulah yang disyukuri di setiap nikmat itu. Tidak panjang bukan? Tapi kalau Anda bacakan di pagi hari, selesai zikir salat subuh, Nabi kita mengatakan Anda telah menunaikan syukur untuk semua nikmat hari ini. Kemudian nanti selesai salat asar, Anda akan berhadapan dengan nikmat yang berbeda lagi, yaitu nikmat di malam hari. Saya mau nanya Bapak, nikmat Allah di siang hari dan nikmat Allah di malam hari, menurut Anda mana yang lebih besar? Kurang kopi kayaknya ini. Coba nikmat-nikmat Allah di siang hari itu ketika Anda keluar dari tidur menuju bangun. Malam hari ketika Anda lepaskan bangun menuju tidur. Menurut Anda, nikmat-nikmat Allah dibangunnya Anda siang hari
dan nikmat Allah di tidurnya Anda di malam hari, mana yang lebih banyak? Di malam hari mata Anda bisa melihat di siang hari, tapi malam hari penglihatannya dicabut, tinggal matanya aja. Di siang hari telinga Anda bisa mendengar, di malam hari pendengarannya dicabut, sisa telinganya aja. Di siang hari tenaga Anda kuat, tapi di malam hari tenaganya dicopot, kekuatannya dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla, sisa cuman anggota tubuhnya. Di siang hari Anda cerdas dengan pikiran Anda, pendidikan Anda, tapi di malam hari cerdas itu dilepas. Di siang hari, oh luar biasa Anda punya mobil, punya apa, tapi di malam hari itu semuanya nggak kepake. Di siang hari dompet Anda tebalnya luar biasa, tapi di malam hari itu nggak kepake semuanya. Maka jemaah sekalian, coba Anda renungkan, siang di mana Anda bangun, di situ ada nikmat. Tapi berbeda dengan nikmat di malam di waktu Anda sedang tidur. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Anda mana nikmat terbesar? Sewaktu Anda sedang tidur, di situ ada nikmat Allah yang luar biasa. Sewaktu Anda sedang bangun juga ada nikmat Allah yang luar biasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, jawabannya masing-masing aja. Saya cuma ingin katakan, karena di malam hari kita akan menyambut nikmat tiada batas hitungan angka, dan semuanya berbeda dengan nikmat di siang hari, Anda kembali diharuskan untuk bersyukur lagi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila lepas asar kalian membacakan zikir berikut ini, kalian pun telah menunaikan syukur untuk semua nikmat malam hari. Allahumma ma amsabi min ni'mah au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang sore sampai malam ada padaku dan ada pada semua ciptaanmu, semua nikmat itu hanya datang darimu, bukan dari selainmu. La syarika lak, tidak ada sekutumu ya Allah di setiap nikmat itu. Falakal hamdu walakal syukur, hanya engkaulah ya Allah yang terpuji dengan segala nikmat itu, dan hanya engkau pula yang disyukuri dalam segala nikmat itu. Ada nikmat untuk Anda dari tangan manusia, tapi Anda bisa lepaskan itu. Ini bos saya anak buah. Dari bos ini ada nikmat bernama gaji, saya bisa lepasin, saya gantikan dengan yang lain. Tetapi nikmat dari Allah itu tidak ada yang bisa Anda lepasin. Nggak ada nikmat Allah yang bisa Anda lepasin. Ini atasan ngasih saya mobil, harganya mau berapa harganya? 8 miliar cukup. Dia kasih saya sebuah nikmat kendaraan seharga 8 miliar, bisa Anda lepasin? Bisa. Tapi coba kasih tahu saya nikmat Allah mana yang bisa Anda lepasin? Allah kasih Anda nikmat mata, bisa dilepasin? Allah kasih Anda nikmat jantung, bisa Anda lepasin? Allah kasih Anda nikmat berupa keimanan, berupa watak yang sehat, sifat yang baik. Allahu Akbar, sebagian orang sifatnya jelek sekali, minjam uang gak ada kembali. Tapi Anda alhamdulillah, sebelum minjam udah kembali duluan. Sebagian orang sifatnya, oh baperan sekali Anda salah, dendamnya 5 tahun. Tapi Anda alhamdulillah, sebesar-besarnya salah orang Anda gak dendam. Allah berikan Anda sifat-sifat yang baik ini. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, sebesar-besarnya nikmat dari manusia, Anda bisa melepaskan itu. Anda bahkan bisa membayar itu. Tapi nikmat sekecil-kecilnya dari Allah, tidak ada yang bisa Anda lepasin. Tidak ada yang bisa Anda lepasin sama sekali. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita terus menerus bersyukur. Masalahnya jamaah sekalian, di dalam nikmat rata-rata orang lalai, sehingga syukur itu menjadi berat. Tapi di dalam ujian rata-rata orang tawakal, sehingga sabar itu menjadi mudah. Sabar syukur mana yang lebih mudah?
Walaupun sabar itu perih, tapi itu lebih mudah dibandingkan syukur. Perbandingannya di dalam nikmat rata-rata orang lalai, sehingga syukur menjadi berat. Tetapi di dalam ujian-ujian Allah, rata-rata orang tawakal, orang berdoa, orang berzikir, sehingga sabar itu menjadi lebih mudah. Baik, alhamdulillah Ustadz Falah telah mengawali kajian Asmaul Husna dengan ayat di akhir surat Al-Hasyr. Jazakallahu khaira. Kajian ini tidak berhenti hanya liburnya kelamaan. Dari corona baru sekarang lanjut lagi. Anda nggak salah, saya juga nggak salah, dan nggak ada yang salah. Namun alhamdulillah, dengan nikmat Allah juga kajian ini bisa kita awali. Saya semalam lupa konfirmasi dengan Pak Arif. Sampai di mana saya udah lupa Pak Arif. Hari ini saya ijtihad dulu Pak Arif. Nah, insya Allah pertemuan akan datang baru kita lanjutkan. Nggak jauh-jauh beda dari Al-Khaliq itu juga. Baik jemaah sekalian, Imam Izz bin Abdussalam rahimahullah dalam kitab Syajaratul Ma'arif, beliau menyebutkan kemuliaan dalam Islam ada 7 level. Ingat, Anda perlu cerdas mencari kemuliaan ini. Jangan sampai Anda ambil kemuliaan yang nilai rendah, padahal ada kemuliaan yang nilainya mahal. Ada satu ilmu namanya ma'rifatu maratibil a'mal, ilmu dan kecerdasan mengenai tingkatan amal. Sebab salah satu target iblis kepada manusia, kalau tidak bisa dihalang-halangi berbuat baik, ya sudah biarkan berbuat baik, tapi jangan yang berharga mahal. Berbuat baik yang harga receh saja. Intinya manusia ini harus tetap rugi. Masalahnya, kalau kebaikan Anda kebaikan receh, sementara dosa Anda dosa miliaran, jelas Anda akan rugi. Nah, itu siasatnya iblis. Kalau bisa tidak usah Anda berbuat baik. Tapi kalau Anda melawan, enggak, saya lahir untuk jadi orang baik, tidak mau saya tidak baik. Oh, kata setan, orang ini bandel tapi pintarnya belum tinggi. Kalau begitu lakukan kebaikan tapi yang kecil-kecil saja. Karena iblis tahu kalau kebaikan Anda cuma kebaikan kecil itu enggak akan menyelamatkan Anda. Mengingat dosanya luar biasa. Dosa ghibah udah berhenti belum? Dosa ghibah udah berhenti belum? Dosa ghibah ini dosa besar, bukan dosa kecil. Lebih besar lagi karena orang ghibah tidak ada rasa berdosa. Lebih besar lagi karena dosa ghibah ini juga mungkin sampai mati nggak ada berhentinya. Jadi coba lihat 3 pasal berlapis ini. Ghibahnya dosa besar, iya. Nomor 2, dosa besar ini dilakukan tanpa rasa berdosa, makin besar lagi. Rasa tak berdosa itu lebih besar daripada dosa besarnya. Nomor 3 lagi pula, ghibah ini mungkin dosa sejak usia dini sampai jelang liang lahat. Dari sekecil-kecilnya anak itu sudah mulai ghibah. Anak kecil pulang dari TK, mama papa cerita kawan saya masa begini. Pendidikan usia dini itu. Dari kecil-kecilnya manusia sudah mulai ghibah. Makanya karena dosa paling cepat kita pelajari itu adalah ghibah, sampai sekarang mendarah daging susah dilepasin. Nah, baik jemaah sekalian, jadi perlu mengenal, perlu memahami tingkatan amal. Kata Imam Izz bin Abdussalam rahimahullah, kemuliaan di urutan tertinggi nomor 1 adalah mengenal Allah. Oh, ini nomor 1. Karena mengenal Allah, maka Anda mentauhidkan Allah. Karena mengenal Allah, semua doa menjadi penuh rasa. Salat tadi nikmatnya bukan di salatnya, tapi karena yang Anda ibadahi itu bernama Allah. Seandainya salat ini digunakan mengibadahi matahari, tidak ada enaknya sama sekali. Tapi ketika yang Anda ibadahi dengan salat, yang Anda ibadahi dengan doa, yang Anda ibadahi dengan zikir,
adalah zat yang bernama Allah, maka semuanya penuh rasa. Maka kemuliaan urutan tertinggi adalah mengenal Allah. Kemuliaan di urutan yang kedua, ahwal alias rasa hati hasil dari mengenal Allah. Karena ketika Anda mengenali Allah itu Ar-Rahman, ada satu perubahan dalam hati ini. Ketika Anda mengenali Allah itu Al-Qawi, Maha Kuat, ada satu situasi tersendiri dalam hati ini. Semua situasi-situasi hati hasil dari mengenal nama-nama Allah ini dinamakan dengan ahwal. BBM non subsidi naik, situasi hati Anda berubah kan? Tapi situasi hati Anda berubah itu bukan dengan mengenal Allah. Itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya jemaah sekalian. Tapi situasi hati Anda hasil dari mengenal Allah ini namanya ahwal dalam ilmu tazkiyatun nufus. Ternyata jemaah sekalian, ahwal ini merupakan kemuliaan urutan kedua. Kemuliaan di urutan yang ketiga adalah semua ibadah-ibadah lidah, ibadah-ibadah lisan. Ini di urutan nomor 3. Sekarang Anda bayangkan Nabi Musa hari itu meminta kepada Allah, ya Allah, alimni zikran azkuruka bihi. Ya Allah, ajarkan aku zikir tapi spesial, orang lain gak ikut-ikutan, cuman saya yang punya zikir itu. Allah mengatakan la ilaha illallah. Musa alaihissalam mengatakan kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua makhlukmu mengucapkan ini. Saya ingin zikir eksklusif, orang lain gak ikut-ikutan selain saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Tidak ada lagi yang lebih spesial, lebih eksklusif daripada la ilaha illallah. Musa, law anna as-samawati as-sab' wal aradin fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan isinya, bumi dan isinya di satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah di daun timbangan sebelah lagi, niscaya la ilaha illallah masih jauh lebih berat daripada itu semua. Nah, ini penjelasan dari Nabi kita betapa mahalnya ibadah lidah. Dan ibadah lidah yang paling mahal adalah la ilaha illallah. Nomor 2, subhanallah wa bihamdi. Nomor 3, astaghfirullah. Ini 3 zikir raksasa. Dan 3 zikir raksasa ini adanya dalam salat. Maka Allah mengatakan salat kalian itu adalah zikir akbar. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Jadi zikir akbar bukan karena 1 juta orang kumpul. Zikir akbar itu salat. Kenapa? Karena di dalam salat terhimpun 3 raksasanya zikir. Nomor 1, la ilaha illallah. Nomor 2, subhanallah wa bihamdi. Nomor 3, itu zikir khasnya kita. La ilaha illallah Anda malaikat bareng. Subhanallah wa bihamdi Anda malaikat bareng. Astaghfirullah tukang-tukang gibah ini yang punya. Tapi walaupun malaikat tidak ikut, malaikat istighfar untuk Anda. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang berada di arsy, mereka mengucapkan subhanallah bihamdi, lalu mereka istighfar untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau Anda orang beriman, Anda dapatkan istighfarnya malaikat. La ilaha illallah, selesai Anda sholat jangan buru-buru mundur, geser kanan, geser kiri. Anda tahu kenapa? Sepanjang Anda masih berada di tempat Anda itu, malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Wa la yazalul malaikatu yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu. Malaikat ini terus zikir berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, sepanjang seseorang berada di tempat salat.
Betapa mahal itu. Mungkin Anda duduk di tempat salat Anda mungkin cuma 1 menit saja. 1 menit itu malaikat bilang Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jangan cepat-cepat geser-geser. Logisnya kalau Anda geser kanan, geser kiri itu kan ganggu orang juga. Mundur ke belakang itu ganggu. Geser kanan, geser kiri itu ganggu juga. Baik. Kemuliaan urutan ketiga apa tadi? Semua ibadah-ibadah lisan. Awalnya la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, ayat Al-Quran dan selanjutnya. Lalu kemuliaan di urutan yang ketiga adalah semua ketaatan fisik. Anda salat, Anda puasa, Anda jihad, Anda haji. Ini di urutan yang keempat. Di urutan yang kelima adalah menjauhi segala yang haram. Di urutan yang keenam adalah menjauhi segala yang syubhat. Di urutan yang ketiga adalah menjauhi fudul. Fudul itu apa? Yang boleh tapi berlebihan. Menjauhi yang boleh tapi berlebihan. Nah, berlebihan dalam hal yang boleh itu namanya fudul. Silakan aja Anda tidur, tapi kalau tidurnya berlebihan, fudul. Silakan aja ngobrol selesai isya, tapi ngobrol sampai jam 2, fudul. Silakan aja mancing, tapi kalau ngancing dari jam 9 sampai jelang maghrib, fudul. Kemuliaan di urutan yang ketujuh, tinggalkan segala yang berlebih-lebihan. Berlebihan pertama, berlebihan bicara. Berlebihan kedua, berlebihan bergaul. Ingat, kehancuran manusia adalah manusia sendiri. Tidak pintar-pintar Anda bergaul, Anda akan terseret. Abu Talib saat akan meninggal dunia, datang Nabi kita ngajarkan Islam, tapi datang juga Abu Jahal dan Umayyah menghalang-halangi. Kata Nabi, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah, biar nanti saya kasih syafaat. Abu Jahal bilang, Abu Talib mau ninggalin nenek moyang. 10 kali Nabi bujuk, 10 kali Abu Jahal menghalang-halangi. Akhirnya Abu Talib meninggal, hendak mengucapkan la ilaha illallah. Apa ini? Ini buktinya hancurnya manusia adalah oleh manusia sendiri. Apalagi di zaman ini manusia-manusia yang menghancurkan banyak, cuman Anda tidak boleh terseret. Maka berlebihan pertama, berlebihan bicara. Berlebihan kedua, berlebihan bergaul. Berlebihan ketiga adalah berlebihan memandang. Berlebihan keempat adalah berlebihan makan. Berlebihan makan tak bagus juga. Berlebihan kelima adalah berlebihan tidur. Nah, jemaah sekalian, inilah beberapa berlebihan-berlebihan itu. Meninggalkan berlebihan ini termasuk kemuliaan di urutan yang ketujuh. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Pengantar yang lebih panjang daripada isinya. Mestinya pengantar itu secuil, isinya lebih lama, nggak apa-apa. Insyaallah taala. Hari ini kita berdasarkan ijtihad tadi mengkaji nama Allah As-Sami', yaitu Allah Maha Mendengar. Ini agak jauh, nggak jauh-jauh juga dari Al-Khaliq. Nggak masalah, kita bisa mundur parib. Dalam Al-Quran, As-Sami' dalam bahasa Indonesia berarti Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. Dalam penafsirannya ulama kita mengatakan wasi'a sam'uhu al-aswat al-khafiyyata wal jaliyah al-aswat al-khafiyyati wal jaliyah ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat fal qaribu minhu ba'id. Apa arti dari As-Sami' Maha Mendengar? Kata ulama kita, Allah Maha Mendengar artinya maha luas pendengaran Allah. Maha luas pendengaran Allah. Maka Allah dinamakan Maha Mendengar karena pendengarannya maha luas. Kalau pendengaran Anda sempit, 3 orang ngomong bareng, cuman 1 yang bisa Anda dengar,
Yang 2 dan 3 Anda nggak bisa ngerti lagi. Kenapa? Karena pendengaran Anda sempit. Makanya Anda tidak dinamakan maha mendengar. Tapi Allah Azza wa Jalla dinamakan maha mendengar karena pendengarannya maha luas. Di sini meminta, di sini meminta, di sini meminta, di Afghanistan minta, Pakistan minta, kemudian Palestina minta. Semua permintaan itu semuanya terdengar oleh Allah. Padahal semua permintaan ini di satu waktu, di satu detik, semuanya terdengar oleh Allah dalam satu waktu. Allah dengar ini dan itu nggak mengganggu Allah mendengar nomor 2. Allah dengar nomor 2 dan itu tidak mengurangi pendengaran Allah nomor 3. Detik ini jamaah sekalian, entah berapa orang yang sedang meminta. Detik ini entah berapa. Allah dengar semuanya dengan sempurna. Dan pendengaran Allah untuk yang satu tidak akan mengurangi, apalagi membuat Allah tidak bisa mendengar nomor 2, 3 dan selanjutnya. Makanya Allah dinamakan maha mendengar. Kenapa maha? Karena pendengaran Allah itu maha luas. Kemudian mendengarnya Allah itu dinamakan maha mendengar, al-khafiyati wal jaliyah. Karena Allah maha mendengar yang terucap tanpa suara, yang terucap dengan suara, bahkan yang sekedar lintasan pikiran pun terdengar oleh Allah. Nah, kalau Anda bukan maha mendengar, Anda hanya mendengar yang terucap, bersuara, suaranya pun kencang, itu baru Anda dengar. Tapi mendengarnya Allah adalah mendengar yang maha, karena Allah mendengar yang terucap dan tidak terucap. Pikiran Anda detik ini lagi apa isinya? Apa yang Anda katakan dalam pikiran Anda? Ya, apa yang Anda katakan dalam pikiran Anda? Kan pikiran kita ini bicara sendiri ya. Kita lihat ada orang, oh, Masya Allah, orang ini baik sekali. Bicara pikiran kita itu. Nah, misalnya orang lewat dengan kendaraan baru, Masya Allah, mobilnya baru. Pikiran kita ini berbicara. Berbicara tanpa suara, berbicara tanpa kata. Sehingga tidak ada manusia yang mendengar, tapi yang maha mendengar. Kemudian pendengaran Allah dinamakan maha mendengar ala ikhtilafil lughat. Karena apa yang Allah dengar, Allah faham dengan semua bahasa. Dengan semua bahasa. Di sini Anda doa dengan bahasa Indonesia, Allah tahu. Di sana orang berdoa mungkin dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Amerika, bahasa Arab. Pendengaran Allah itu tidak terbatasi dengan bahasa. Dengan bahasa apapun Anda menyapa Allah dalam doa, semuanya terdengar oleh Allah dan diketahui oleh Allah dengan sempurna. Maka mendengarnya Allah dinamakan mendengar maha. Yang ketiga, mendengarnya Allah dinamakan maha wa tafannunil hajat. Allah mendengar semua orang yang berdoa, semua orang yang berbicara dengan hajat-hajat yang berbeda. 100 kita berdoa di masjid ini dengan 100 hajat. Semuanya Allah dengar dengan baik. Anda jangan fikir pendengaran Allah terhadap satu hajat membuat Allah tidak dengar hajat yang lain. Oh tidak. Allah mendengar hajat saya, tapi Allah juga mendengar hajat Anda. Allah juga mendengar hajat mereka. Fal qaribu minhu wal ba'id. Yang dekat dengan Allah terdengar oleh Allah, yang jauh dari Allah juga terdengar oleh Allah. Karena di depan Allah itu hanya ada dekat dan gak ada jauh. Di hadapan Allah hanya ada dekat dan tidak ada jauh. Nanti saya pulang ke Cibubur saya jadi jauh, insyaallah ta'ala. Tapi sekarang saya di depan Anda saya jadi dekat. Jadi manusia yang terbatasi dengan ruang ini, ada kata dekat, ada kata jauh. Tapi Allah Azza wa Jalla yang tak terbatasi dengan ruang, bahkan tak terbatasi dengan waktu. Tak terbatasi Allah itu dengan waktu. Allah dekat dengan Anda karena Anda sekarang ini hidup. Tapi Allah juga dekat dengan Adam walau Adam saat ini entah di mana. Tidak ada waktu yang memberikan kata jauh dengan Allah. Dan tidak ada ruang yang menghasilkan kata jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati,
Itulah Allah kita, maha mendengar. Maha mendengar karena pendengarannya luas, maha mendengar karena semua terdengar, yang bersuara, yang tanpa suara, yang sekedar pikiran. Maha mendengar dengan bahasa apapun Anda berbicara, Allah maha mendengar. Maha mendengar karena seluruh kebutuhan langit dan bumi, entah berapa macam kebutuhan itu, semuanya terdengar oleh Allah dengan baik. Allah maha mendengar karena pendengaran Allah ini tidak terbatas jauh dan dekat, karena di depan Allah hanya ada dekat, nggak ada jauh. Itulah Allah As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ya Allah, betapa mudahnya menuhankan Allah itu. Kalau Anda harus berteriak Allah baru dengar, susah menuhankan Allah itu. Atau misalnya, oh saya harus pergi dulu ke sono, ke Jawa Tengah, atau pergi ke Bali, atau pergi kemana. Untuk menuhankan Tuhan itu harus jauh-jauh pergi, susah. Tapi ketika pendengaran Allah itu ada bersama Anda di sini, ada bersama Anda di mobil, ada bersama Anda di kamar, tidak ada ruang yang membatasi pendengaran Allah ini. Artinya betapa mudahnya menuhankan Allah itu. Betapa mudahnya menuhankan Allah itu. Kenapa? Karena tidak ada jarak yang membuat Anda pisah dari Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan As-Sami' sebanyak 45 kali. Oh, ini jumlah yang sangat banyak. Sebanyak 45 kali. 45 kali dalam bentuk Asmaul Husnanya. Adapun dengan bentuk yang bukan Asmaul Husna jumlahnya banyak. Maksudnya apa? Kadang-kadang Allah sebutkan Allah mendengar dengan kata kerja, bukan dengan kata sifat. Misalnya kalau kata sifat Asmaul Husna, Anda misalnya mengatakan Sami'un Alim. Sami' itu kata sifat. Tapi Al-Quran gak cuma menggunakan kata sifat untuk mendengarnya Allah, kadang-kadang dengan kata kerja. Kata kerjanya kadang-kadang dengan fi'il madhi. Allah berfirman, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Kadang-kadang mendengarnya Allah diungkapkan dengan fi'il kata kerja sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asma'u wa ara. Wahai Musa, Harun, jumpai Fir'aun, jangan takut, aku dengar, aku melihat. Jadi kadang-kadang asma'u, kadang-kadang sami'a, kadang-kadang yasma'u. Pendengaran Allah diucapkan Al-Quran dengan beragam kata kerja. Tetapi pendengaran Allah dalam bentuk Asmaul Husna itu jumlahnya sebanyak 45 kali. 45 kali jemaah sekalian, 30 kali itu bergandengan dengan alim. Sami'un alim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa usai merampungkan pembangunan Ka'bah. Saya mau nanya jemaah sekalian, Ka'bah itu menurut Anda ada artistiknya enggak? Indah enggak Ka'bah itu? Soal indah, rumah Anda lebih indah. Mana ada tamannya Ka'bah, bunga-bunganya mana coba? AC-nya juga, kalau AC sih ada. Modelnya apa? Tidak ada modelnya. Tapi Ka'bah ini memang dia punya kemuliaan, tidak punya keindahan. Tapi apa artinya indah kalau tidak mulia? Tapi kalau sudah mulia, keindahan itu bakal ikut sendiri. Mekah itu kalau alamnya indah, orang akan ke Mekah dengan tujuan alam. Tapi Mekah itu tandus-tandus saja, agar motif orang ke Mekah itu murni ibadah. Bayangin kalau Mekah itu seindah Kapadokia. Orang ke Mekah itu untuk alam itu. Baik. Jadi sekali lagi, Ka'bah itu seperti Anda lihat, bicara indah, ya tidak indah, tapi soal kemuliaannya agung. Agung sekali. Dan tidak ada indah kalau, tidak ada artinya indah kalau tidak mulia. Rumah si fulan indahnya luar biasa, tapi isinya berantam terus, tidak ada kemuliaan. Suami yang di dalam bukan mulia, istri yang di dalam tidak mulia, anak-anak yang di dalam tidak mulia. Apa artinya rumah indah ini? Tidak ada artinya indah kalau tidak mulia. Nah,
Seusai Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama Ismail, Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah. Kami telah selesaikan bangunan yang telah Engkau pesankan, ya Allah, sekarang terimalah. Innaka sami'un alim, Engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Jadi dalam Al-Quran As-Sami' bergandengan dengan alim sebanyak 30 kali. Allahu Akbar. Indah sekali penggandengan ini. Kita sering dengar dan kita nggak tahu apa-apa. Ini orang Spanyol bicara di sini kita dengar tapi kita nggak tahu. Sami' kita nggak selalu dengan alim. Karena sami' artinya apa? Maha mendengar. Alim artinya maha mengetahui. Tetapi Allah Azza wa Jalla, semua yang sami', semua yang terdengar oleh Allah, alim berarti Allah maha mendengarnya. Kalau kita sering mendengar dan ndak alim, tidak tahu. Orang Papua bicara kita dengar tapi kita nggak tahu apa-apa. Kenapa? Sami' kita selalu tidak dengan alim. Dan yang luar biasa lagi, jamaah sekalian, Allahu Akbar, coba Anda renungkan. Tidak selamanya bicara kita bisa mendeskripsikan keinginan kita. Ini di hati ini ada gemuruh, penderitaan, ada hajat yang luar biasa. Tapi kata-kata saya rasa-rasanya tidak bisa mendeskripsikan itu di depan Allah secara utuh. Di dalam hati ini ada satu kegelisahan dan kata-kata saya tidak bisa menggambarkan itu secara utuh. Anda nggak usah khawatir. Ketika ada hajat, ketika ada kegelisahan, ketika ada ketakutan, ketika segalanya tak bisa Anda gambarkan dengan kata-kata Anda, Allah alim, Allah maha tahu. Tapi kalau misalnya Anda harus gambarkan perasaan Anda ke saya hanya bisa menyikapi sesuai yang saya dengar. Di balik yang saya nggak dengar, saya nggak tahu apa-apa. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah mendengar cerita Anda sesuai cerita, bahkan lebih dari cerita. Sekali lagi saya katakan, kata-kata kita ini sering tidak mampu untuk melukiskan keinginan, rasa takut, kegelisahan. Sering tidak mampu kata-kata melukiskan itu secara utuh. Tetapi terhadap doa Anda, terhadap permintaan Anda, Allah nggak hanya memberikan sami', tapi Allah juga alim. Dengan sami' Allah mendengarkan kata-kata Anda, dan dengan alim Allah tahu lebih dari kata-kata itu. Allahu Akbar. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebanyak 30 kali dalam Al-Quran sami' digandengkan dengan alim. Ini pelajaran juga bagi Anda. Ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan Sami'un Alim, dialah Nabi yang paling mengenal Allah, paling dekat dengan Allah. Seorang Nabi yang paling mengenali nama apa yang paling dicintai Allah dalam doa. Sudah, nanti kalau Anda minta ucapkan Sami'un Alim. Allahumma ya Sami'u ya Alim. Inilah hati yang sedang apa ini? Yang sedang bahagia berikan syukur. Sedang gelisah itu baper namanya. Baik jamaah sekalian, 30 kali sami' bersamaan dengan alim. 10 kali Al-Quran menyebutkan sami' bersamaan dengan basir. Sami'un basir. Antara lain dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. As-sami'ul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa bergandengan? Karena semua yang terdengar oleh Allah, Allah melihatnya. Dan semua yang terlihat oleh Allah, Allah maha mendengarnya. Anda lihat di sana orang lagi ngobrol,
Anda lihat tapi Anda nggak dengar. Atau kadang-kadang Anda mendengar tapi nggak lihat. Ini telepon bunyi, mau Anda telepon dengan seseorang, Anda dengar suaranya tapi Anda nggak lihat orangnya. Manusia ini seringkali sami'nya tanpa basir, basirnya kita sering tanpa sami'. Tapi betapa Allah kita itu sempurna. Tidak ada yang terdengar oleh Allah melainkan Allah melihat, dan tak ada yang terlihat oleh Allah melainkan Allah mendengar. Maka Allah katakan sami'un basir. Baik jamaah sekalian, 5 kali sami' dalam Al-Quran mandiri, tidak digandengkan dengan apapun. Antara lain doa Nabi Ibrahim juga. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sami'ud du'a, Maha mendengar doa-doa. Sami' tanpa digandengkan dengan yang lain. Dalam surat Ali Imran, Nabi Zakaria alaihi salam melihat bahwa Maryam radhiyallahu anha dapat hidangan ajaib, buah-buah ajaib. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, aku juga butuh keajaiban. Ya Allah, di depan mataku ada keajaiban. Buah-buah ajaib, hidangan ajaib di kamar Maryam, dan ini datang darimu ya Allah. Aku telah melihat keajaiban itu dan aku minta keajaiban. Usiaku hampir 100 tahun, istriku lebih 80 tahun, tapi kami ingin punya anak, itu ajaib. Aku akan minta keajaiban ini ya Allah karena aku sudah melihat keajaiban. Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku zurriyah, keturunan thayyibah, yang bukan yang ganteng, bukan yang pinter. Kita sudah punya pengalaman dengan anak-anak, ternyata gantengnya anak tidak bikin bahagia, pintarnya anak nggak bikin bahagia. Yang bikin bahagia itu baiknya anak. Pendidikan tak seberapa, tapi anakku baik sekali, bahagia sekali kita. Anakku sih gantengnya biasa-biasa aja, tapi baiknya luar biasa. Jangan salah-salah doa. Sebagian anak-anak muda yang baru nikah, ya Allah kasihkan aku anak ganteng seperti Nabi Yusuf. Ente seperti apa? Ente ngaca dulu, layak nggak wajah Anda ini punya anak seperti Yusuf? Nggak tahu diri juga kadang-kadang, ngaca, ternyata wajah kita ini nggak pantas punya anak seperti Yusuf. Ntar istri Anda misalnya ngelahirin anak seperti Yusuf, pasti gugat perceraian juga. Kenapa kata hakim, ya Allah ini wajah saya cuma nilai 2, ini yang datang nilai 200. Ini punya siapa ini? Jadi jemaah sekalian, di dalam doa kita menyampaikan keinginan, tetapi Allah akan memberikan hikmah. Allah tidak berikan keinginan Anda, tapi Allah memberikan hikmah. Artinya kalau keinginan Anda ini memiliki nilai hikmah, akan dikasih oleh Allah. Tapi kalau keinginan Anda ini tidak ada hikmahnya, Allah nggak bakal kasih, cuma diganti dengan yang lebih baik. Baik, jemaah sekalian, itulah penyebutan as-sami' dalam Al-Quran. Nah sekarang Anda tahu kalau Anda berdoa sami'un alim, atau Anda berdoa sami'ud du'a, sami'ud du'a atau sami'un. Jemaah sekalian dengar ya, sangat penting sekali berpanjang-panjang menyebutkan nama Allah, sifat Allah dalam doa. Supaya apa? Supaya nilai ibadahnya doa ini tidak terkurangi dengan nilainya keinginan Anda. Penjelasannya begini, di dalam doa itu kan ada 2. Doanya adalah ibadah, permintaannya adalah keinginan Anda, betul? Betul tidak tuh? Nah, jadi di dalam doa ada 2 nilai. Permintaannya Anda adalah keinginan, dan doanya itu adalah ibadah.
Permintaan itu dinamakan doa karena ada nama Allah. Kalau tidak ada nama Allah bukan doa namanya. Kasihlah aku uang, itu bukan doa. Tapi ketika Anda bilang, ya Allah kasih aku uang, begitu datang nama Allah, permintaan Anda namanya menjadi doa. Nah, kecerobohan rata-rata orang dalam berdoa jamaah sekalian, menjadikan keinginan motif utama, tujuan utama doa, sementara nilai ibadahnya ini tidak jadi tujuan. Nih, ketika Anda sami Allahu liman hamidah, Anda akan lanjutkan bukan? Rabbana lakal hamdu mil'a samawat, terserah apa sambungannya. Tapi nanti di waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, lanjut dengan doa. Dengar, ketika Anda Rabbana lakal hamdu, hati ini biasa-biasa aja, datar-datar aja hati kita. Di waktu sujud subhana rabbiyal a'la, hati ini datar-datar aja. Tapi begitu subhana rabbiyal a'la Anda mulai minta keinginan, ya Allah, baru hati Anda benar-benar tumpah. Apa yang ingin saya katakan jamaah sekalian, memurnikan ibadah dari keuntungan pribadi ini ternyata tantangan. Bagian-bagian ibadah yang gak ada keuntungan pribadinya, kan Anda datar-datar aja. Subhana rabbiyal azim, datar aja. Rabbana lakal hamdu, datar aja. Subhana rabbiyal a'la, datar-datar aja. Seolah gak ada sesuatu apapun. Tapi begitu udah masuk ke keuntungan pribadi, namanya doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di situ barulah hati ini tumpah sepenuhnya. Maka saya katakan jamaah sekalian, coba lihat, ibadah yang murni dari kepentingan Anda ternyata itu susah. Itu susah. Padahal itu mencederai ibadah Anda. Keinginan yang dominan dalam ibadah dibandingkan nilai ibadahnya itu mencederai ibadah itu sendiri. Nah, makanya dalam doa kita dianjurkan berpanjang-panjang menyebutkan nama Allah. Doa Anda biasa aja. Supaya apa? Supaya nilai ibadahnya doa ini lebih menonjol daripada nilai keinginan Anda. Keinginan Anda itu hak Anda. Tapi nilai ibadahnya doa adalah hak Allah. Jangan sampai hak Anda ini nomor satu, hak Allah nomor sekian. Oh, jangan sampai. Maka dalam berdoa berpanjang-panjanglah memuji Allah. Allahumma la ilaha illa anta, antar rahman, antar rahim, antas sami', antal alim. Allahumma la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la syarika lak. Kadang-kadang kita menyanjung dengan sifat. Kadang-kadang kita menyanjung dengan nama, menyanjung dengan sifat. Paling indah, paling agung, sanjung Allah dengan sifat tauhid. Allahumma la ilaha illa anta, Allahumma la ilaha illa anta. Jangan ucapkan sekali, ucapkan sampai hati Anda benar-benar larut dengan tauhid yang ada dalam la ilaha illa anta itu. Agar Anda tahu, ikan paus sebesar itu tidak bisa menahankan Nabi Yunus alaihissalam, karena terus-menerus datang doa tauhid ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda mau doa apa ini? Hutangku udah lama tidak lunas. Gelisah nggak? Gelisah saya. Oh, sudah, angkat tangan. Alhamdulillah wassalatu. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lanjut lagi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagian ulama kita, mereka berpanjang-panjang menyanjung Allah sampai mereka lupa meminta. Karena jemaah sekalian, saya katakan, dan saya nggak sedang ngigau, ketika Anda menikmati pujian Allah, ternyata memuji Allah itu lebih nikmat daripada meminta keinginan. Memuji Allah
lebih nikmat mengalahkan nikmatnya meminta keinginan. Makanya ketika Anda berdoa dan yang Anda minta ini terkait dengan satu kesulitan, satu kegelisahan, hutang tak lunas, sakit enggak kunjung sembuh, ini fitnah orang ini ngelaporin ke pengadilan. Kadang-kadang enggak salah dilaporkan ke pengadilan untuk bisa minta uang, untuk bisa digugat kan? Anda enggak salah, Anda orang saleh. Tapi datang orang yang sangat terampil berbuat jahat, sangat terampil berbuat jahat, didampingi dengan pengacara-pengacara yang terampil juga berdusta. Anda yang polos-polos ini digugat. Anda nggak pintar membela diri, dan orang ini sudah memasang semuanya. Akhirnya hasil pengadilan Anda bayar 5 miliar. Oh, udah tujuan mereka memang bukan benar salah, tapi gimana cara uang dengan cara yang diakui. Sekarang zamannya seperti itu. Nah, baik jamaah sekalian, ketika kegelisahan ini menjadi doa di depan Allah Azza wa Jalla, antarkan doa Anda dengan sifatnya Allah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku enggak punya Tuhan selain Engkau. Enggak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Engkau. La ilaha illa anta, aku enggak punya Tuhan kecuali Engkau. Enggak ada ibadahku kecuali hanya kepadamu. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Maha suci Engkau mendengar lalu enggak ngasih. Maha suci Engkau berjanji lalu tidak tepati. Maha suci Engkau maha pemurah lalu tidak memberikan anugerah. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ini hanya seorang hamba yang kurang tahu diri dengan permintaan ini. Zalim aku dengan dosaku, tapi nyatanya aku tetap nekat meminta. Aku tidak meminta karena aku pantas ya Allah. Aku meminta karena Engkau sangat maha memberi. Tidak ada pantasku untuk permintaanku ini, karena kezalimanku di depanmu banyak sekali. Tapi di dalam kasih sayangmu itu pantas tak pantas sama saja. Maka aku berani meminta ya Allah. La ilaha illa. Anda ulang-ulang ya, Anda ulang-ulang sifat Allah. La ilaha illa anta itu sifat Allah. Subhanaka itu sifat Allah. Inni kuntu minaz zalimin itu tahu dirinya kita. Itu tahu dirinya kita. Nah, maka nanti Anda berdoa sudah Sami'un alim. Anda minta apa? Sami'un alim. Tadi saya katakan jamaah sekalian, cobalah lebih banyak memuji Allah, menyebutkan namanya atau menyebutkan sifatnya. Agar apa? Agar nilai ibadah dalam doa Anda tidak kalah dengan nilai keinginan Anda. Perang Uhud, perang itu nilainya apa? Ibadah. Tapi ghanimah itu nilainya apa? Keinginan. Betul? Awalnya peperangan ini sahabat fokus dengan nilai ibadah, hampir saja menang. Tiba-tiba fokus itu teralihkan dengan keinginan, yaitu ghanimah. Akhirnya apa? Kalah. Sebab itu jamaah sekalian, nanti Anda akan berdoa, oh ingat perang Uhud. Kalau sampai saya lebih fokus kepada ghanimah sehingga nilai ibadahnya kalah dengan ghanimah, doa saya ini nggak ada di depan Allah. Artinya nggak didengar Allah. Allah nggak dengar. Allah nggak bakal dengar. Ya, nggak diterima oleh Allah doa seperti itu. Anda sadar dengan keinginan Anda, cuman Anda abai dengan hak Allah. Baik jemaah sekalian, syuruk sudah masuk sekitar 10 menit lalu. Demikian kajian kita. Kalau berdasarkan tradisi sih tidak ada yang nanya. Biasa tradisi kita nggak ada yang nanya. Kita langsung sudahi saja dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.